warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Alfat yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi materi dari kelompok kami. Yaitu sebelum memasuki materi, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Yang pertama adalah saya sendiri, Nurwaita Nugraha. Yang kedua, Angga Putra Dwi Nugraha. Dan setelah perkenalan ini, saya akan langsung masuk ke materinya. Yang pertama, itu adalah pengertian konsep bahasa kompilasi. Konsep pemahaman bahasa dalam teknik penerjemahan berkaitan dengan teori linguistik dan simbol-simbol yang digunakan dalam proses penerjemahan pada bagian penerjemahan. Konsep dan simbol bahasa. Yang pertama, hierarki Chomsky, model teoritis tata bahasa yang menjelaskan struktur, sintaksis kalimat. Yang kedua, diagram majemuk. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan struktur sintaksis suatu kalimat. Diagram ini memvisualisasikan hubungan antara ekspresi dalam sebuah kalimat dan membantu mengidentifikasi struktur sintaksis yang lebih kompleks. Yang ketiga, notasi PNF. Sistem notasi yang digunakan untuk menggambarkan tata bahasa suatu bahasa pemrograman atau nalar. Yang keempat, diagram sintaksis. Mengidentifikasi hubungan antar ekspresi dalam kalimat dan memahami struktur sintaksis yang lebih kompleks. Selanjutnya, penerapan konsep bahasa pada teknik kompilasi. Yang pertama ada pemrograman sistem operasi. Linux dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman C. Hal ini terbukti karena Linux bersifat open source, siapapun dapat membaca kode sumbernya. Sistem operasi lainnya seperti Windows tidak diketahui secara pasti bahwa bahasanya itu tidak dapat orang menemukan. Meskipun beberapa sumber menyatakan bahwa Windows dibuat dalam bahasa rakitan, itu ada yang bilang seperti itu. Next, pemrograman aplikasi. Bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi antara lain Java, Visual Basic, Delphi, C, C++, C-Type, VisualFox Pro, dan Python. Aplikasi yang dihasilkan mulai dari editor teks, penampilan gambar, pemutar VCD, hingga aplikasi perkantoran untuk pengolahan gambar, pengolahan data, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, pemrograman web. Pemrograman web pada dasarnya digunakan untuk merancang situs web yang dinamis dan interaktif. Sebuah website dibangun dengan menggunakan HTML dan perlu ditegaskan bahwa HTML bukanlah sebuah bahasa pemrograman. HTML hanya melakukan markup pada teks sehingga menciptakan format tertentu ketika dibaca oleh browser. Inilah sebabnya mengapa HTML hanya statis. Pemrograman web dirancang untuk dalam memodifikasi keluaran HTML agar tidak lagi statis melainkan dinamis. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk pemrograman web adalah ASP, PHP, JavaScript, VBScript, dan JSP. Yang keempat, pemrograman web. Pemrograman game yang paling populer untuk pemrograman game adalah C++, Java, C, C#, sifat berorientasi objek, dan compiler dengan menggabungkan semua perpustakaan dan API antar muka pemrograman aplikasi yang ada dari bahasa-bahasa ini membantu dalam pemrograman game. Namun bukan berarti bahasa pemrograman lain tidak mendapat tempat jika gambar yang dibuat sederhana, maka bahasa pemrograman seperti Visual Basic juga bisa digunakan untuk membuat game. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Angga Dwi Putra.
Oke, untuk materi selanjutnya saya akan bacakan, yaitu fungsi bahasa pemrograman. Satu, memerintahkan komputer mengolah data sesuai alur pemikiran yang kita inginkan. Keluaran suatu bahasa pemrograman berupa program atau aplikasi. Yang kedua, contohnya adalah skema yang digunakan oleh kasir di pusat pembelanjaan atau supermarket, penggunaan lampu lalu lintas di jalan raya, dan lain-lain. Pengaruh konsep bahasa pada teknik kompilasi. Arsitektur, translasi notasi algoritmik ke bahasa C dibangun di atas tiga pilar utama yang berupa input notasi standar, translator dan generator, yaitu parser, lexer, dan string template, dan akan menghasilkan suatu bahasa formal yang dijamin dapat dikompilasi dan dijalankan. Oleh karena itu, translasi notasi algoritma ke bahasa memiliki keuntungan dalam menyempurnakan desain serta menghasilkan kode yang diinginkan untuk menyelesaikan suatu algoritma meskipun masih terbatas untuk hanya menangani input dan output sederhana, bukan file. Baik, sekian presentasi dari kami. Salah hilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.